Pemerintah berencana melakukan pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster secara berbayar pada awal tahun 2022. Untuk harga hingga kini kebijakannya masih dimatangkan. Pemerintah berencana melakukan pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster pada awal tahun 2022. Tidak semua warga akan mendapatkan vaksin dosis ketiga secara gratis, ada juga yang harus membayar. Penerima vaksin booster gratis diberikan bagi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan aparatur sipil negara atau ASN. Sementara di luar kategori tersebut, penerima vaksin COVID-19 booster harus bayar. Juru bicara untuk vaksin COVID-19, Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah akan memberikan vaksin dosis ketiga setelah 50% program vaksinasi nasional tercapai. Untuk perkiraan harga vaksinasi gotong royong sekitar Rp188.000 dan jasa layanannya Rp117.000. Hingga kini kebijakan harganya masih dimatangkan. Sementara menurut Menkes Budi Gunadi, vaksin booster akan diutamakan untuk lansia. Ya, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito bicara ada opsi untuk memperluas cakupan vaksinasi utamanya pada vaksin dosis ketiga atau booster di luar tenaga kesehatan. Namun masih diperlukan kajian terlebih dahulu. Ya, pemerintah menargetkan 70% dari jumlah penduduk Indonesia menerima vaksinasi COVID-19. Target itu masih terus dikejar pemerintah hingga akhir tahun 2021. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan ada opsi untuk memperluas cakupan vaksinasi utamanya pada vaksin dosis ketiga atau booster di luar tenaga kesehatan. Namun masih diperlukan kajian terlebih dahulu. Pengkajian dimaksud adalah data hasil seroprevalensi yang tengah dilakukan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Ya, dan pemirsa, untuk bahas lebih jauh mengenai bagaimana vaksin dosis ketiga ini diterapkan di Indonesia, kita sudah terhubung dengan Ibu Neti Prasetyani, anggota DPR Komisi 9. Selamat sore Ibu Neti. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, Mbak April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ibu. Ibu, apakah ada informasi terkini bagaimana kebijakan mengenai vaksin dosis ketiga ini dibicarakan Ibu? Ya, terakhir kita rapat ya dengan Pak Menteri, di rapat dengan pendapat dengan beberapa mitra selain Menteri Kesehatan, ada juga Kepala Badan POM, Dirut PT Bio Farma, dan juga Ketua Satgas. Sebetulnya memang itu masih wacana ya, belum ada regulasi yang kemudian mengatur seperti apa pelaksanaan vaksin booster ya atau vaksin dosis ketiga. Nah, tentu saja sebagai anggota Komisi 9, saya tetap memberikan catatan kepada pemerintah. Yang pertama, bahwa wacana vaksin booster ini tentu saja tidak lantas membuat pemerintah harus melupakan tanggung jawabnya untuk memenuhi target herd immunity yang sering disebutkan ya dalam berbagai kesempatan, bahwa kita akan menyuntik 70% dari populasi, dan bahkan hari ini kalau kita lihat catatannya vaksin dosis kedua ini belum mencapai 50% ya Mbak April. Jadi artinya ketika kita mewacanakan vaksin booster, tentu yang harus dikejar oleh pemerintah sebetulnya vaksin dosis pertama dan dosis kedua ya. Dengan harapan ketika vaksin dosis kedua ini sudah diberikan kepada sebagian besar sasaran penerima vaksin, ini tentu saja bisa meningkatkan imunitas antibodi dan juga berdampak pada upaya pencegahan penularan COVID-19 seperti itu. Ibu Neti, adanya wacana vaksin booster ini berbayar, pertimbangannya apa Ibu? Ya, kalau kita lihat dari beberapa pernyataan Pak Menteri maupun pihak pemerintah, karena memang setiap orang memiliki kemampuan atau antibodi seseorang itu berbeda ya satu sama lain. Ada yang kemudian dalam jangka waktu tertentu sudah turun. Dan yang kedua adalah alasan bahwa virus ini tentu saja akan terus melakukan adaptasi, melakukan pembelahan diri, dan bahkan tidak mungkin bahwa virus ini juga akan muncul dalam bentuk varian baru. Nah, sehingga salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah rencana pemberian vaksin booster. Itu yang disampaikan oleh pemerintah. Namun kita juga mempertanyakan bahwa ketika kita bicara tentang vaksin booster kan tidak semudah kita mengumpulkan orang dan kemudian menyuntikkan sebagaimana vaksinasi yang kemarin kita laksanakan ya.
Tapi kita juga harus melakukan kajian. Kenapa? Karena yang disuntikan pada vaksin dosis pertama dan kedua ini kan berbeda ya. Ada yang mendapatkan Sinovac, ada yang kemudian AstraZeneca, sebagian juga mendapatkan Pfizer, ya. Sehingga apakah kemudian kombinasi Sinovac harus Sinovac lagi atau Sinovac boleh vaksin yang lain? Ini tentu juga harus melalui kajian yang berbasis ilmiah begitu. Sehingga jangan sampai kemudian kita sudah mewacanakan vaksin booster, tapi sebetulnya roadmap yang harus disiapkan oleh pemerintah, baik mulai dari seperti apa kombinasi vaksinnya, kemudian juga jenis vaksin yang akan diberikan, harga vaksinnya, kemudian siapa yang akan mendapatkan vaksinasi gratis selain kelompok PBI. Ini tentu harus dituangkan dalam regulasi, dan saya melihat bahwa ternyata regulasi ini belum dibuat oleh pemerintah. Nah, itu yang menurut saya menjadi catatan penting. Karena kalau kita bicara tentang vaksin booster, kita juga punya pelajaran berharga nih dari vaksin gotong royong ya. Vaksin gotong royong itu juga awalnya digadang-gadang ya menjadi salah satu bentuk ya dukungan para pengusaha dan perusahaan untuk mempercepat vaksinasi dengan membeli ya vaksin dan kemudian menyuntikkan kepada para pekerjanya, terutama di kawasan industrial belt begitu ya. Tapi kan ternyata capaian vaksin gotong royong ini sangat rendah ya. Dosis pertama itu baru 6,7%, dosis kedua baru 5,3%. Ini menunjukkan ternyata animo pengusaha dan perusahaan untuk membeli vaksin gotong royong dan menyuntikkannya kepada kurang tinggi ya Bu ya. Ini tidak bisa mengimbangi ya upaya pemerintah untuk mengakselerasi vaksin, dan terbukti bahwa ternyata banyak para pekerja yang mengikuti vaksin program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Karena gratis ya Ibu. Baik, kalau bicara soal jenis vaksin booster itu sendiri, yang akan di-approve atau disetujui untuk vaksin booster berbayar nanti, sudah ada informasinya Ibu? Ya, kemarin belum sepenuhnya disampaikan ya jenis vaksin apa yang akan diberikan, karena memang masih dan kemudian dimasukkan dalam kesimpulan rapat. Ya, Kementerian Kesehatan perlu melakukan kajian ya terhadap antibodi, IgG, IgM yang kemudian disuntikan ya kepada rakyat, kepada masyarakat, dan kira-kira dari situ kita akan melihat seperti apa jenis vaksin yang cocok dijadikan vaksin booster. Ya, ini tentu harus dibarengi dengan penelitian yang scientific base ya. Karena apa? Karena kita ingin kebijakan yang nanti akan dituangkan dalam bentuk regulasi oleh pemerintah tentang vaksin booster ini jangan sampai membingungkan masyarakat, kemudian juga memantik polemik di tengah masyarakat ya. Jadi sosialisasinya harus jelas ya Ibu ya. Betul. Apapun nanti yang dipilih oleh pemerintah seharusnya itu memiliki policy marketing ya, supaya ada sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara utuh di tengah masyarakat ya, sekali lagi tidak menimbulkan kebingungan, termasuk harganya ya. Betul, harga ini yang paling banyak ditanyakan ya, kalau sudah tidak lagi gratis atau berbayar pasti banyak yang menanyakan harganya. Kira-kira sudah dibahas itu harganya berapa? Ya, sampai kemarin sih belum ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara harga, PCR aja bisa gonta-ganti kan harganya dalam hitungan hari ya. Sehingga ini juga menurut saya memerlukan sebuah kajian, kemudian juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi ya. Dan selain penerima bantuan iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah vaksin boosternya, kita juga punya ya kelompok risiko tinggi lainnya seperti lansia, termasuk juga nakes. Harus dipastikan semuanya sudah mendapatkan vaksin booster ya sebelum kemudian vaksin booster ini diberikan kepada masyarakat umum. Baik, kita tunggu seperti apa proses dari mematangkan kebijakannya Ibu ya. Semoga nanti sosialisasinya berjalan dengan lancar dan ini dosis ketiga juga bisa diterapkan dengan lancar ke masyarakat. Terima kasih banyak Ibu Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Ibu, selamat sore, Assalamualaikum. Baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.